Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas salah satu pokok bahasan yang terkait dengan administrasi dan kebijakan kesehatan. Dan sebenarnya ini merupakan materi juga yang terkait dengan sistem kesehatan nasional. Kesehatan, ya. Salah satu dari sistem kesehatan itu adalah subsistem pelayanan. Ya, pelayanan ini merupakan bagian dari sistem sendiri, ya. Sehingga seperti itu kalau kita lihat bahwa sistem kesehatan biasanya seolah-olah digambarkan orientasinya pada pelayanan kesehatan, ya. Samping pembiayaan kesehatan juga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi semangat untuk melaksanakan sistem kesehatan tentu saja terletak pada sistem pelayanan kesehatan ini. Jadi intinya memang berada pada sistem pelayanan kesehatan itu sendiri, ya. Nanti juga akan kita bahas terkait dengan perbedaan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat, ya. Sehingga di mana letak perbedaan dan membedakan antara sistem kesehatan dalam melaksanakan antara pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi sistem pelayanan kesehatan diberikan batasan oleh LOVE dan LOMBA ini, yaitu setiap upaya yang diselenggarakan, ya, sendiri atau secara bersama-sama dengan suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Jadi dalam sistem pelayanan kesehatan, kalau kita lihat secara umum bahwa seolah-olah pelayanan kesehatan itu hanya bersifat pemulihan kesehatan. Yang kita lihat di umum, ya, kita lihat di tempat-tempat pelayanan kesehatan, di fasilitas baik di puskesmas, di rumah sakit, ya. Tentu yang orientasinya umumnya adalah ketika kita sakit, kemudian kita pergi atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan, ya. Istilah lain disebut dengan penyembuhan dan pemulihan, ya. Tetapi sebenarnya dalam subsistem pelayanan kesehatan sebagai bagian dari subsistem kesehatan, ya, bahwa pelayanan kesehatan ini tidak hanya terletak pada upaya untuk menyembuhkan atau memulihkan atau membuat orang pulih, ya, untuk perorangan, keluarga, dan masyarakat, tetapi ada upaya lain yang dilakukan oleh lembaga, katakanlah lembaga pelayanan kesehatan ini. Nah, di samping tadi sifatnya adalah menyembuhkan dan memulihkan, juga memelihara, meningkatkan, dan mencegah kesehatan dari sakit dan penyakit. Nah, jadi ada upaya yang lain, ya, upaya dalam rangka memelihara, meningkatkan kesehatan, dan mencegah. Wilayah-wilayah inilah sebenarnya di samping penekanannya pada pemulihan dan penyembuhan, ya, nah, harus ada upaya pemeliharaan, upaya meningkatkan, upaya mencegah. Baik itu yang dilakukan oleh orang per orang, ya, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi. Jadi pelayanan kesehatan yang berbasis organisasi. Jadi bisa saja dilakukan secara individu atau yang dilakukan secara individual maupun secara organisasi. Jadi kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan adalah bentuk salah satu upaya, ya, yang diselenggarakan oleh bisa perorangan, ya, individual, ya. Tapi umumnya yang bersifat perorangan atau individual itu sifatnya adalah penyembuhan dan pemulihan, ya. Tetapi jarang sekali yang bersifat pemeliharaan, meningkatkan kesehatan dan mencegah.
ini diselenggarakan secara perorangan. Jadi biasanya dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi. Ya. Nah, karena itu terkait dengan adanya pembiayaan tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, pengertian batasan pelayanan kesehatan, pengorganisasian pelayanan, jadi tentu saja apakah dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama, bisa saja dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan bisa juga dilakukan secara perorangan. Ya. Ya, misalnya kalau Anda melakukan hak education ya, kepada masyarakat menggunakan Instagram misalnya, ya IG, Instagram, atau Anda menggunakan Facebook atau media Twitter atau media lainnya, atau media sosial lainnya kepada masyarakat, maka ini bisa termasuk dalam upaya kesehatan, dalam upaya meningkatkan, memelihara, ya, mencegah yang dilakukan secara perorangan atau individual. Ya. Nah, tentu berbeda dengan upaya pemulihan pemulihan tadi ya, penyembuhan, pemulihan itu tidak bisa dilakukan secara perorangan. Itu juga dapat dilakukan secara perorangan. Misalnya kalau kita lihat ada dokter praktik, kan, ya ada fisioterapi praktik. Ya. Nah itu yang sifatnya dilakukan secara perorangan. Jadi orang per orang juga bisa melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu meliputi unsur-unsur upaya untuk meningkatkan kesehatan, kemudian upaya untuk memelihara, upaya untuk mencegah, upaya untuk mengobati, upaya untuk pemulihan. Ya. Nah ini bisa dilakukan baik perorangan maupun dilakukan melalui lembaga atau organisasi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa pelayanan kesehatan harus melalui organisasi, tentu saja ini tidak ya, tapi bisa dilakukan secara perorangan maupun secara organisasi tadi. Ya. Nah, yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan itu bisa perorangan, bisa saja keluarga, kelompok, masyarakat. Ya. Jadi setiap orang itu dapat menjadi sasaran pelayanan kesehatan atau katakanlah pihak yang mendapatkan pelayanan atau pihak yang membutuhkan pelayanan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam sistem kesehatan, ada supply, penyedia jasa pelayanan kesehatan, dan ada yang pengguna atau demand, ya, pengguna jasa pelayanan kesehatan. Jadi keseimbangan antara penyedia jasa pelayanan kesehatan dan pengguna jasa pelayanan kesehatan. Kemudian sasarannya tentu tadi ya, bisa saja tadi perorangan. Jadi setiap orang memerlukan pelayanan kesehatan. Bagi yang sehat juga memerlukan pelayanan kesehatan, apalagi yang menderita sakit. Ya. Nah, oleh sebab itu pelayanan kesehatan itu terus diupayakan dalam upaya tadi memenuhi keinginan, harapan, baik harapan individu, harapan keluarga, masyarakat, ataupun komunitas terkait dengan pelayanan kesehatan itu. Ya. Jadi tidak hanya untuk orang sakit, tetapi juga orang sehat memerlukan pelayanan kesehatan. Nah, misalnya kalau kita lihat bahwa macam pelayanan kesehatan menurut Hodgett dan Cascio ya, bahwa pelayanan kesehatan itu kalau kita lihat dari kegiatannya, yaitu kegiatan tadi terkait dengan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, mencegah, pengobatan, pemulihan, maka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pelayanan kedokteran, ya, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sifatnya pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ya. Nah, karena dari 5 kegiatan tadi, tentu pengelompokan ini didasarkan pada peran, tugas dan fungsinya yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat di pelayanan kedokteran ini, ya, tujuannya tentu untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ya. Sasarannya ya tentu perorangan, ya orang yang sakit dan keluarga atau pengorganisasian tadi sendiri atau bersama-sama, bisa melalui organisasi, bisa melalui perorangan. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh, misalnya dokter praktek swasta, ya, nah itu kan biasa dilakukan secara perorangan, ya. Nah, dilakukan oleh seorang dokter, ya, tidak perlu organisasi, tetapi juga
bisa dilakukan perorangan dan bisa juga dilakukan lebih baik menggunakan organisasi atau institusi yang dapat memberikan pelayanan kesehatan, ya. Misalnya ada dokternya secara bersama-sama untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk organisasi, baik itu rumah sakit misalnya, bisa saja bentuknya rumah sehat misalnya diselenggarakan oleh swasta atau juga bisa puskesmas, ya. Nah, ini kan secara bersama-sama, ya. Jadi tidak hanya pelayanan kedokteran dalam rangka untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan, tetapi juga diupayakan ada komponen lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan ini, ya. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat ini, ya. Jadi pelayanan kesehatan masyarakat tentu sifatnya pengorganisasian, ya, bersama-sama dalam organisasi. Jadi pelayanan kesehatan masyarakat ini tidak bisa dilakukan perorangan. Ya, tapi meskipun ada yang melakukan perorangan sebagai contoh yang tadi saya contohkan, ya. Nah, tetapi umumnya pelayanan kesehatan masyarakat itu bersifat organisasi atau menggunakan organisasi. Ya, tujuannya adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan, termasuk mencegah penyakit. Sasarannya bisa kelompok dan masyarakat, ya. Misalnya dalam jumlah banyak tentu sasaran dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat kelompok, ya, dan masyarakat. Tetapi sebenarnya bisa juga dalam bentuk pelayanan perorangan. Misalnya personal counseling pada individu, ya, individu tertentu. Apalagi pada masa pandemi ini bisa dilakukan secara individual, artinya dari orang kepada orang yang lain, ya. Nah, sementara itu untuk melaksanakan kegiatan didasarkan pada penggunaan organisasi secara bersama-sama dalam melaksanakan program memelihara, meningkatkan, kemudian mencegah penyakit, ya, ya, pada seseorang, ya, individu, keluarga dan masyarakat, ya, secara baik secara bersama-sama maupun secara perorangan. Karena pelayanan kesehatan masyarakat ini harus di samping kegiatannya dalam rangka untuk memelihara, meningkatkan dan mencegah, tetapi juga terkait dengan mengorganisasi, ya, masyarakat dengan melibatkan masyarakat tadi, ya. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi sakit atau penyakit yang diderita pada kelompok masyarakat tertentu dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Nah, ini yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Tentu berbeda dengan pelayanan kedokteran yang lebih pada kelompok sasarannya adalah orang-orang sakit, ya. Nah, tetapi untuk pelayanan kesehatan masyarakat adalah orang-orang yang sehat. Ini perbedaan di dalam memberikan pelayanan antara pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kedokteran, ya. Pembagian pelayanan kesehatan ya, atau yang disebut dengan health services, ya, yaitu pelayanan kedokteran atau medical services dan pelayanan kesehatan masyarakat atau public health services, ya. Jadi secara umum dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu tadi yang disebut dengan medical services, yaitu pelayanan kedokteran, ya, dan pelayanan kesehatan masyarakat atau public health services, ya. Kedua-duanya ini disebut sebagai health services, yaitu pelayanan kesehatan, ya, baik itu pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Tentu di dalam pekerjaannya ada perbedaan, ya, perbedaan yang sangat kentara di antara dua profesi ini, yaitu profesi medical services dan public health services ini, ya. Yaitu di mana pelayanan kedokteran dengan pelayanan kesehatan masyarakat itu lebih pada baik kegiatannya maupun kelompok sasarannya, ya. Nah, ini yang membedakan keduanya, ya. Sehingga ketika Anda masuk dalam kelompok kesehatan masyarakat, maka Anda sudah mulai memahami yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan masyarakat ini, ya. Nanti bisa Anda jelaskan, ya, apa perbedaan antara pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat atau
medical services dan public health services. Perbedaan pelayanan kedokteran dengan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu pertama dari segi tenaganya. Ya. Nah, tenaganya tentu kalau dia kedokteran atau medical services, yaitu tentu tenaganya adalah dokter. Ya, jadi dokterlah sesuai dengan profesinya. Ya. Nah, sementara itu dari public health services ini bisa saja dilakukan oleh tenaga atau public health services, tenaga kesehatan masyarakat, dan bisa tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi tidak hanya didominasi oleh tenaga kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat melibatkan tenaga kesehatan lainnya. Misalnya Anda melibatkan dokter, misalnya Anda melibatkan perawat, misalnya di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dalam upaya mencegah, meningkatkan dan memelihara kesehatan. Ya. Nah, kemudian fokus dari kedokteran itu sifatnya kuratif rehabilitatif, yaitu kegiatan pengobatan dan pemulihan. Sementara kegiatan kesehatan masyarakat tadi berkaitan dengan memelihara, meningkatkan, mencegah. Itu yang terkait dengan kegiatan fokus dari kesehatan masyarakat. Ya. Nah, nanti di dalam prakteknya kan tentu berbeda, ya, berdasarkan pada fokus kegiatannya. Kemudian sasarannya, ya. Nah, sasarannya adalah kalau medical services itu adalah orang-orang yang sakit tadi, ya. Jadi kalau di public health services adalah orang-orang yang sehat, ya, Pak. Maka sasaran dari kedokteran atau disebut dengan medical services ini adalah orang-orang yang sakit yang disebut sebagai pasien. Ya. Nah, sementara di dalam public health services ini orang-orang sehat maka disebut sebagai client. Ya. Nah, ini yang membedakan, ya, antara pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian untuk efisiensinya, memang kalau kesehatan kedokteran ini lebih pengobatan perorangan. Jadi orang per orang, ya, orang sakit diobati, ya. Pengobatannya dilakukan terhadap orang per orang. Ya. Nah, berbeda dengan kesehatan masyarakat bahwa yang diberikan pelayanan kesehatan adalah orang-orang yang sehat, ya, supaya tidak sakit. Nah, ini kebalikan dari pelayanan kedokteran, ya. Nah, dan pelayanan kesehatan masyarakat ini sifatnya dalam jumlah yang cukup besar, cukup banyak, ya. Bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa komunitas, ya. Nah, maka lebih efisiensi supaya kalau orang yang sakit itu tentu menimbulkan kesan atau akibat dari penyakit tersebut, ya. Tetapi kalau orang mencegah, maka dia akan tidak merasakan akibat dari sakit yang diderita. Nah, oleh sebab itu pentingnya memelihara dan meningkatkan serta mencegah terjadinya sakit dan penyakit tadi. Nah, kemudian perhatian, titik perhatian, ya tentu perhatiannya pada pemulihan, ya, kemudian penyembuhan. Kemudian perhatian tadi di kesehatan masyarakat lebih pada kegiatannya yaitu memelihara, meningkatkan dan mencegah. Ya. Penghasilannya, ya, dari segi penghasilan kedokteran tentu karena dia sifatnya bisa berasal dari sumbernya dari pasien, ya, pendapatannya bisa bersumber. Tetapi kesehatan masyarakat tidak. Penghasilannya dari berbagai program yang dibuatnya. Ya. Nah, jadi kalau tadi kesehatan masyarakat lebih pada program yang dibuat, kemudian mendapatkan anggaran, tentu berbeda dengan kedokteran yang bisa mendapatkan uang dari perorangan dari pasien. Ya. Kemudian tanggung jawab, ya, tanggung jawabnya pada pasien, sementara kesehatan masyarakat itu tanggung jawabnya pada klien. Ya. Nah, kemudian monopoli, ya, jadi kedokteran itu lebih monopoli pada masalah kesehatan, ya, secara umum termasuk juga dapat menangani yang sifatnya tadi dalam upaya memelihara meningkatkan kesehatan. Ya. Nah, oleh sebab itu peran kedokteran dapat dilibatkan di dalam public health services ini. Ya. Kemudian kalau
kesehatan masyarakat tidak bisa memasuki kegiatan yang berkaitan dengan kuratif dan rehabilitatif karena itu bukan ruang lingkupnya, ya, bukan profesinya. Kemudian terkait dengan masalah administrasi, ya, tentu yang terkait dengan kedokteran, ya, atau disebut dengan medical services ini sudah menjadi profesi, ya, profesi kedokteran. Sementara saat ini kalau yang public health services ini secara profesi ya masih, ya, meskipun ada yang diakui, ya, karena begitu banyak bidang minat dari publik kesehatan masyarakat itu, ya, sehingga sulit ada kesepakatan dalam upaya untuk menjadikan kesehatan masyarakat menjadi sebuah profesi sebagaimana profesi kesehatan lainnya. Tetapi pada prinsipnya bahwa profesi kesehatan masyarakat ini lebih pada upaya kegiatan memelihara, mencegah, dan meningkatkan kesehatan. Kemudian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tadi, setelah kita membagi kedua kelompok atau kedua kegiatan tadi, yaitu medical services dan public health services, tentu dapat kita lihat apa saja yang menjadi syarat pokok dari pelayanan kesehatan. Karena tadi baik itu medical services maupun public health services, kedua-duanya adalah merupakan health services, yaitu pelayanan kesehatan. Ya. Nah, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau disebut dengan public health services ini. Yang pertama yaitu harus tersedia dan berkesinambungan. Ya, jadi dalam memberikan pelayanan kesehatan itu harus adanya sarana tadi. Ya, sarana umumnya yaitu tempat dilaksanakan pelaksanaan pelayanan. Ya, jadi kalau tidak ada tempatnya sulit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Kemudian berkesinambungan. Jadi jangan sampai hanya beberapa hari saja sudah selesai, hanya dalam waktu beberapa bulan sudah selesai. Tapi harapannya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan adalah dalam jangka waktu yang panjang, ya, sehingga berkesinambungan antara satu waktu pada waktu yang lain. Jadi tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan secara terputus-putus. Misalnya hari Senin, Kamis buka, hari lain tutup. Itu juga tidak boleh, ya. Tetapi harus berkesinambungan, kecuali maka biasanya dibuat ya kecuali hari libur atau hari yang diliburkan atau hari keagamaan, ya. Nah, ini bisa, ya, artinya ini kan tetap berkesinambungan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian yang B, dapat diterima dengan wajar. Artinya setiap orang dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dan diterima oleh masyarakat sebagai sebuah pelayanan kesehatan tadi, ya. Baik itu pelayanan kesehatan yang medical services maupun public health services, ya. Jadi dapat masyarakat itu mau menerima bahwa itu adalah bentuk dari pelayanan kesehatan sehingga mereka mau mendatanginya, kemudian mau mengunjunginya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena sifat pelayanan kesehatan tadi di samping tadi bersifat pemulihan, penyembuhan, tetapi juga harus ada upaya pelayanan kesehatan lainnya, yaitu seperti pelayanan kesehatan memelihara, meningkatkan, dan mencegah. Ini juga diharapkan dapat diselenggarakan kalau ini dalam bentuk organisasi. Tetapi kalau dalam bentuk individu tentu saja hanya bisa saja misalnya kalau ranahnya kedokteran atau medical services, maka dia berupaya untuk memberikan pelayanan yang sifatnya penyembuhan dan pemulihan, ya. Kemudian mudah dicapai, baik itu dicapai jaraknya, tempatnya, maupun biayanya, ya. Jadi siapapun dapat mendapatkan pelayanan kesehatan itu selama biayanya mungkin murah, ya, mudah dijangkau oleh pasien atau klien yang menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, sehingga dengan demikian orang merasa bahwa kebutuhannya akan pelayanan kesehatan itu akan mudah dicapai dan mudah dipenuhinya, ya.
Kemudian mudah dijangkau dan bermutu. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan biaya, ya, kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi kualitas itu tidak harus dengan biaya yang mahal, tetapi bahwa pelayanan kesehatan ketika orang itu datang di tempat pelayanan kesehatan, kemudian mudah, kemudian sembuh ya dengan cepat, kemudian dilayani dengan baik, orang akan mendapatkan kepuasan. Maka inilah yang disebut dengan bahwa pelayanan kesehatan mudah dijangkau dan bermutu, ya, dengan kualitas yang baik tentunya. Ya, tidak mesti memang harus identik dengan mahal. Ya. Memang kalau kita lihat dalam sistem kegiatan ekonomi, biasanya mahal identik dengan mutu. Ya. Kemudian masalah yang dihadapi terkait dengan pelayanan kesehatan ya, yang ada di sekitar kita, katakanlah demikian. Nah, sementara ini bahwa pelayanan kesehatan masih terjadinya terkotak-kotak ya pelayanan kesehatan ini ya. Ya harus ada promotif, kuratif, rehabilitatif ya. Nah, jadi biasanya seperti itu. Sehingga harus pelayanan kesehatan tidak bersifat holistik ya, tidak bersifat menyeluruh. Sehingga ini wilayahnya seperti ini kita lihat di tempat pelayanan kesehatan lebih didominasi oleh kuratif dan rehabilitatif. Upaya penyembuhan dan pemulihan, tetapi jarang yang dilakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan, memelihara kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Nah, ini jarang terjadi, tetapi lebih banyak pada pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Ya. Nah, ini artinya bahwa paradigma masyarakat kita masih mendapatkan kalau sakit berobatkan begitu. Tidak ada upaya untuk memelihara, meningkatkan atau mencegah dari risiko penyakit tadi. Nah, kemudian ya merubah sifat pelayanan kesehatan ya. Yang tadinya lebih berupaya untuk didatangi, kemudian lebih juga memberikan pelayanan sebenarnya ya, bukan untuk dilayani. Jadi harus adanya berubah paradigma, memberikan pelayanan ya kepada klien, pada pasien yang memerlukan atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi lebih mendekatkan diri kepada pasien dan klien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian makin renggangnya hubungan antara dokter dengan pasien karena dijaga jarak. Ini dokter, ini pasien, dan biasanya komunikasi antara dokter dan pasien yang tidak harmonis menyebabkan lebih didominasi oleh peran dokter dalam menentukan kebutuhan akan pasien. Ya, oleh sebab itu seharusnya ada semacam dialog, baik itu tidak hanya dengan pasien, mungkin pasien dalam keadaan yang ya sakit tentu saja tidak bisa memberikan alternatif lain ya, bisa saja menghubungi keluarganya atau mendapatkan tujuan keluarganya terkait dengan obat dan pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga pasien bisa memilih pelayanan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien untuk membiayai pengobatan ya. Mungkin ini yang berikutnya adalah terkait dengan semakin mahalnya biaya kesehatan. Jadi biaya yang terkait dengan kesehatan di sini maksudnya adalah biaya berobat ya. Itu semakin hari semakin tinggi ya, disebabkan karena di samping biaya yang dikeluarkan terkait dengan peralatan kesehatan atau alkes, kemudian biaya operasional kesehatan yang juga cukup ya, tinggi, sehingga mau tidak mau semuanya menjadi beban biaya yang dibebankan kepada pasien dan keluarga pasien. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa harus ada suatu lembaga yang dapat memfasilitasi ya, kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan, misalnya seperti yang disediakan pada saat ini dalam bentuk BPJS Kesehatan. Ya, ini adalah upaya untuk meminimalisir ya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pasien dan keluarga pasien ini. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan seharusnya menyeluruh dan terpadu. Ya, ya bagaimana disampaikan oleh Sommer dan Sommer ya, bahwa pelayanan kesehatan berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan yang berada di masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan yang menerapkan pendekatan menyeluruh atau yang disebut dengan holistik. Ya. Jadi pelayanan kesehatan tidak hanya upaya-upaya kuratif atau pemulihan dan penyembuhan, pengobatan dan pemulihan,
tetapi juga diupayakan dalam upaya mencegah. Jadi jangan sampai pasien ini ketika mereka sakit kemudian menderita sakit dengan sakit yang sama. Ya. Harapannya adalah supaya orang yang menderita sakit dengan tentu sakitnya tidak harus sama. Ya. Ketika mereka berupaya untuk meningkatkan kesehatan, ya, mencegah baik dengan menggunakan asupan gizi yang baik, misalnya, kemudian aktivitas fisik, olahraga, kemudian mencegah perilaku yang berisiko, gitu ya. Ini dapat dilakukan dalam upaya untuk memelihara, mencegah, dan meningkatkan kesehatan. Di samping upaya pemulihan, ya, pengobatan dan pemulihan ini tentu saja dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan tadi. Jadi pengobatan dan pemulihan ini harus didukung dengan upaya peningkatan, memelihara, dan mencegah dari sakit dan penyakit tadi. Jadi pelayanan kesehatan ini menjadi bersifat holistik, menyeluruh. Jadi tidak hanya pelayanan kesehatan diorientasikan atau diarahkan pada pelayanan kesehatan yang bersifat pengobatan, ya, dan pemulihan, tetapi juga jangan sampai orang lupa, ya, akan kesehatan atau memelihara kesehatan dirinya sendiri. Kemudian pendekatan pelayanan kesehatan, di mana pendekatan institusi pelayanan kesehatan masih sederhana, ya. Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan institusi, ya. Jadi lebih pada institusi pelayanan kesehatan. Misalnya kalau kita lihat pada waktu yang lalu ada yang disebut dengan outreach activity, ya. Jadi mencapai di luar institusi kesehatan. Misalnya di puskesmas disediakan tenaga public health nursing, ya, tenaga kesehatan masyarakat yang diharapkan dapat bekerja di lapangan di masyarakat, ya. Pendekatan sistem pelayanan kesehatan semakin kompleks, maka pendekatan dilakukan adalah pendekatan sistem. Jadi disesuaikan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi kita tidak bisa menggunakan pendekatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pada kondisi menunggu saja, ya, menunggu pasien datang baru diberikan obat. Tetapi harus ada upaya untuk meningkatkan memelihara kesehatan supaya orang tetap dalam keadaan sehat tadi, ya. Jadi bisa saja didatangi persoalan yang dihadapi, misalnya kesehatan keluarga, misalnya, kemudian didatangi masalah kesehatan yang dihadapi, apakah terkait dengan persoalan perilaku, ya, perilaku kesehatan, atau penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, atau disebabkan oleh herediter, sehingga pelayanan kesehatan dapat mengantisipasi terhadap persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk mengurangi risiko sakit dan penyakit yang diderita masyarakat, sehingga nantinya kalau ini yang dapat dilakukan sehingga orang datang ke pelayanan kesehatan tidak lagi ketika sakit saja, tetapi diupayakan pada saat orang itu sehat pun bisa mendatangi tempat pelayanan kesehatan. Kemudian pendekatan pelayanan kesehatan institusi yang lebih didominasi oleh institusi tadi, yaitu di mana kesehatan masih sederhana. Ya, pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan sistem. Ya. Kemudian stratifikasi pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemudian pelayanan rawat jalan, kemudian pelayanan kesehatan tingkat 2, dan pelayanan spesialis, pelayanan kesehatan tingkat 3, yaitu pelayanan subspesialis. Jadi pelayanan pada tingkat pertama ini ya biasanya dilakukan melalui pelayanan rawat jalan, ya. Yang datang berobat, kemudian bisa pulang kembali. Ya. Kemudian kalau dia pelayanan tingkat kedua, yaitu ada tenaga spesialisnya, ya. Yang terkait dengan persoalan masalah penyakit yang dihadapi. Kemudian pelayanan kesehatan ketiga, yaitu pelayanan yang terkait dengan pelayanan subspesialis. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, maka dalam rujukan pelayanan kesehatan, yaitu masalah kesehatan masih adalah masalah kesehatan. Ya. Misalnya masalah kedokteran, rujukan kesehatan, medik,
misalnya ke tenaga sarana operasional penderita, misalnya bagian penderita berkaitan dengan lab, ya, lab kesehatan yang disediakan. Nah, ini juga menjadi persoalan, ya. Kemudian manfaat sistem rujukan dari sudut pemerintah, ya, untuk menentukan kebijakan, membantu penghematan dana. Jadi pelayanan kesehatan itu bertingkat dan berjenjang, ya, sehingga misalnya dari rawat jalan, rawat inap, ya, nah, rumah sakit tipe misalnya tipe C, ya, katakanlah demikian, kemudian baru tipe B, kemudian tipe A, ya. Nah, tadi didasarkan pada persoalan-persoalan persoalan kesehatan yang dihadapi. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah, kemudian menghemat, ya, memperjelas sistem pelayanan kesehatan. Jadi tadi pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat sistematis, tetapi juga berjenjang dan bertingkat, ya. Memudahkan pekerjaan administrasi dari sudut masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan, meringankan biaya, ya. Tentunya kalau misalnya dari puskesmas, nanti puskesmas merujuk ke rumah sakit, gitu ya. Rumah sakit tipe C, nanti dari rumah sakit tipe C, nanti kalau memang tidak bisa ditangani, maka dirujuk ke rumah sakit tipe B, ya. Nah, kemudian nanti pun rumah sakit tipe B tidak bisa menangani, maka bisa dirujuk ke rumah sakit tipe A. Ya. Kemudian mutu pelayanan kesehatan, yaitu terkait dengan multidimensinya mutu, ya. Nah, sifat yang dimiliki suatu program mutu pelayanan terkait dengan standar mutu, ya. Tentu semua itu terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, ya. Dimensi mutu pelayanan kesehatan bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan yaitu dilihat dari kualitas pelayanan kesehatan. Misalnya kalau kita lihat dari sumber daya manusia kesehatannya. Nah, bagi penyelenggara dalam hal ini adalah lembaganya yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi kesehatan, terkait juga pendanaan dalam hal pembiayaan kesehatan. Nah, semuanya itu tidak hanya terkait dengan sarana pendukung yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia kesehatan yang ada di tempat pelayanan kesehatan itu sendiri. Mutu pelayanan kesehatan dilihat dari kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh institusi atau pelayanan kesehatan itu, ya. Ukurannya tentu saja adalah terkait dengan kepuasan pasien, masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, ya. Jadi ukurannya adalah bahwa pelayanan kesehatan, ya, merupakan masukan dari indikator proses, ya, indikator keluaran, indikator lingkungan. Jadi ada 3 hal yang terkait dalam standar pelayanan kesehatan ini, terkait dengan indikator proses, ya, masukan, ya, kemudian indikator proses dan indikator lingkungan. Nah, inilah yang dapat mengukur mutu pelayanan kesehatan. Bentuk program program yaitu dalam hal menjaga mutu, ya, mutu pelayanan kesehatan supaya memang pelayanan yang diberikan, ya, berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat tadi, ya. Oleh sebab itu untuk menjaga mutu tentu di tempat pelayanan kesehatan ada yang sifatnya program untuk mutu internal dan eksternal, ya, mutu yang ada di dalam organisasinya. Kemudian yang eksternal, ya, biasanya akreditasi terhadap pelayanan kesehatan, misalnya akreditasi rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Itu juga terkait dengan mutu yang dikaitkan dengan penilaian eksternal, ya. Nah, jadi ada macam-macam menjaga mutu pelayanan kesehatan. Misalnya kalau mutu prospektif dilakukan sebelum pelayanan kesehatan, ya, jadi yang arahnya ke depan, jadi rumah sakit, puskesmas, ya, pada masa yang ukurannya adalah akan datang. Nah, ini yang disebut sebagai mutu prospektif, ya. Jadi melihat orientasi dari pelayanan kesehatan itu pada masa yang akan datang, apakah bisa melanjutkan pelayanan kesehatan sebagaimana kualitas sesuai dengan standar mutu yang dibuat. Kemudian standar perizinan sertifikasi akreditasi program menjaga mutu, kemudian konkurren dilakukan bersamaan dengan pelayanan kesehatan, ya. Nah, jadi tidak hanya terkait dengan sumber daya manusia kesehatan, tetapi ada sertifikasi akreditasi dari mutu tadi, ya, dalam menjaga mutu.
Program menjaga mutu retrospektif yaitu melihat pada masa yang lalu ya, diselenggarakan setelah pelayanan kesehatan itu dilakukan. Review rekam medik, review jaringan survei, iklan dan sebagainya yang terkait dengan apa yang diberikan oleh lembaga jasa pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan itu sifatnya jasa ya, yaitu jasa tentu ukurannya adalah kualitas kepuasan. Jadi setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan tentu biasanya orang mendapatkan jasa semaksimal mungkin ya, terhadap jasa yang diterimanya. Kemudian manfaat yang dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan, dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dapat melindungi pelaksanaan pelayanan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum, misalnya malapraktik ya, dalam kesehatan. Nah, adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan, yaitu tadi pelayanan kedokteran atau medical services, ya, kemudian praktik dokter rumah sakit, ya, kemudian pelayanan rawat jalan, ya, kedokteran juga diselenggarakan poliklinik, balai pengobatan, praktik dokter, perorangan pelayanan rawat jalan, dan rawat inap adalah pelayanan kedokteran yang diselenggarakan di rumah sakit. Atau yang disebut dengan hospital adalah suatu organisasi yang terdiri dari tenaga medis atau rumah sakit ini yang profesional, ya, yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Sementara itu organisasi rumah sakit penentu kebijakan pelaksana pelayanan medis, non medis, pelaksanaan pelayanan medis. Ya. Jadi jenis rumah sakit menurut pemilik, menurut filosofi yang dianut, menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan untuk lokasi rumah sakit. Jadi karakteristik rumah sakit itu dilihat dari jenis rumah sakit, yaitu menurut pemiliknya. Ya. Kemudian menurut filosofinya. Ya. Misalnya ada kalau pemilik ini bisa pemerintah, ya, misalnya, kemudian pemerintah daerah, ya, pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, nah ini juga ya. Nah, kemudian ada rumah sakit swasta milik masyarakat. Ya. Nah, kemudian menurut filosofinya, ya, ada yang rumah sakit misalnya jantung, misalnya rumah sakit kesehatan ibu dan anak, ya, rumah sakit bersalin. Nah ini berdasarkan pada filosofinya, ya. Nah, jadi menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan, ya, bisa rumah sakit di daerah perkotaan, ya, di rumah sakit di daerah pinggiran di pinggiran kota dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat tentu rumah sakit Indonesia, misalnya rumah sakit pemerintah tadi, ya, Departemen Kesehatan, atau misalnya kalau dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dia akan menjadi rumah sakit pendidikan. Ya. Ya, ini klasifikasinya. Mungkin ini saja materinya. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materinya. Materi ini saya ucapkan terima kasih.